kamu sahabat kreatif pagi hari ini dari Pro 2 Malang. Dan sayang sekali kita harus terpisah karena Gabriel ada di studio distancing pagi hari ini dan saya ada di studio Pro 2 Malang. Apa kabar Gabriel? Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini Gabriel? Halo. Halo. Luar biasa sekali. Kamu keren banget loh. Aku mau kasih 2 jempol, kalau bisa 4 jempol. Sayangnya jempolku cuma 2. Dan saya sangat bangga sekali sahabat kreatif karena ada anak muda yang kemudian bangga menggunakan alat musik khas dari daerahnya. Ini asalnya dari Dayak Kalimantan punya. Tepuk tangan dulu dong Gabriel, kamu gokil banget sih. By the way, nama Gabriel Filosofi Borneo. Boleh diceritain dulu nggak sih ini namanya kenapa harus ada Filosofi Borneo? Oke, selamat pagi semuanya. Semoga di sana semuanya baik-baik saja dan hari ini luar biasa sekali saya bisa di sini. Dan sebelumnya juga saya pengen mengucapkan salam Dayak. Asik. Ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Mantap sekali. Boleh diulangin pelan-pelan biar saya bisa ikut nggak sih? Oh ya. Adil Kak Talino. Adil Kak Talino. Bacuramin Kak Saruga. Bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jubata. Basengat Kak Jubata. Waduh. Jawabannya harus. Harus. Wah, itu artinya gimana tuh? Adil Kak Talino itu artinya adil kepada sesama manusia. Oke. Ya. Bacuramin Kak Saruga kita bercermin kepada surga yaitu kepada kebaikan. Dan yang terakhir Basengat Kak Jubata kita percaya sama Tuhan dan kita hidup itu diberikan kehidupan dari Tuhan. Betul. Dan dijawab dengan arus, itu artinya iya atau amin. Amin. Seperti Oke, luar biasa Gabriel. Kamu tuh kayaknya punya good vibes banget. Dan tiba-tiba waktu aku ngobrol sama kamu pagi hari ini, sepertinya spirit positif kamu lagi kamu transfer nih ke aku. Apalagi ngelihat alat musik yang sangat khas banget, ini Kalimantan Dayak punya. Ya. Boleh diceritain gak sih awal mula kamu kemudian senang dengan musik, kamu memilih alat musik khas tradisional Dayak Kalimantan ini seperti apa awalnya? Boleh dikenalin dulu ini alat musiknya apa juga nih, silahkan. Oke, ini adalah alat musik tradisional Kalimantan yang disebut sape, yang berarti alat musik petik. Nah, alat musik ini berbeda sekali dengan alat musik lainnya, meskipun sedikit mirip dengan gitar, tapi cara memainkannya sangat berbeda. Dan alat musik ini digunakan untuk ritual sebenarnya, untuk budaya, tapi untuk zaman sekarang sudah banyak sekali pemain sape atau sape player yang memadukan alat musik ini dengan alat musik modern seperti itu. Oke, jadi sape ini sudah bisa masuk di alat-alat musik yang lain, sudah bisa mix gitu ya? Iya benar. Sudah bisa ngeblend gitu dengan alat musik yang lain. Dan kalau misalnya kita lihat alat-alat musik tradisional dari daerah-daerah di Indonesia itu banyak banget. Salah satunya adalah sapek yang asalnya dari Dayak Kalimantan. Oke, kalau kita lihat dari si sapek sendiri itu ada kayak ukiran-ukiran ya? Iya benar. Boleh diceritain nggak sih itu ada filosofi apa gitu? Ya, Dayak Kalimantan itu sangat identik dengan motif. Secara khusus mungkin bisa dilihat secara langsung. Di sini ada beberapa ukiran yang menunjukkan motif Dayak dan sangat banyak sekali sebenarnya motif Dayak yang sangat familiar sekali di luar sana. Tapi yang di sini ini adalah motif tumbuhan atau tanaman karena orang Dayak pada zaman dulunya itu sangat menghargai alamnya, bahkan sampai sekarang. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai dan bahkan sebelum adanya agama mereka mempercayai alam itu adalah Tuhan mereka. Dan inilah penunjukan motif alam, kekayaan alam Kalimantan. Ya, itulah Kalimantan, itulah Dayak dengan beragam keindahannya, beragam hal yang luar biasa. Yang saya pikir Dayak itu harus kita jadi surganya Indonesia juga loh. Keren banget Ya, kalau benar, misalnya benar. orang Dayak Kalimantan tuh saya punya banyak banget teman Kalimantan dan mereka tuh sangat menghargai budaya, tradisi dan itu mereka keluar, mereka akan memperkenalkan itu dan salah satunya pagi hari ini kita hadirkan ada Gabriel. Gabriel, sebangga apa kamu menjadi orang Kalimantan? Karena aku lihat kamu masih muda dan mempromosikan alat musik khas Kalimantan itu kayaknya halo hari gini anak muda. Waduh, ini luar biasa sekali. Ya. Sangat bangga sekali karena yang pertama-tama
Indonesia. Indonesia itu sangat kaya sekali dengan kebudayaan, dan saya boleh bilang ini adalah emas yang sangat langka. Yes. Ya, karena kita boleh lihat di negara lain mungkin hanya satu atau dua suku, bahkan hanya satu suku atau dua suku. Tetapi di Indonesia sangat beragam sekali, dari Sabang sampai Merauke. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Dan pada pagi hari ini saya sangat bangga sekali bisa menunjukkan, memberitahu kepada semua orang bahwa ada alat musik tradisional, yaitu dari Kalimantan atau suku Dayak, yang nantinya juga bisa dipadukan dengan alat musik modern. Dan saya sangat bangga sekali karena jujur, saya juga masih baru belajar, tetapi alat musik ini sebenarnya kalau saya pengen dipelajari sangat mudah, seperti itu. Dan bangganya lagi, untuk saat ini saya juga mendapatkan beberapa penghasilan dan juga bahkan kesempatan untuk perform di mana-mana, dan juga intinya saya memberitahu kepada orang yang belum tahu, bahkan sampai detik ini ada juga orang yang belum tahu nama alat musik ini atau apa sih alat musik ini. Dan paling parahnya ada yang masih disebut dengan sasando atau kecapi. Yes, itu beda ya, karena yang satu ini sapek dan ini asalnya dari Kalimantan, Dayak ya. Iya, benar. Oke, nah kalau tadi kamu sempat bilang bahwa si sapek ini sendiri instrumennya itu kan bisa juga dengan alat-alat musik yang lain. Pernah nggak selama kamu kemudian juga bermusik, bermain musik, itu kamu pernah gabungin dengan instrumen-instrumen apa? Atau pernah disuruh main juga mungkin menjadi instrumen di band atau lain sebagainya gitu? Ya, di zaman sekarang saya sebagai anak muda milenial harus juga mengetahui apa sih yang diminta dan dicari oleh kaum muda. Yes. Nah, maka dari itu kemarin sebelum menjadi solo player, saya juga memiliki band yang saya bentuk, dan kebetulan saya beri nama itu Filosofi Borneo Band. Oke, jadi Filosofi Borneo itu dari nama band kamu ya? Ya, sebenarnya awalnya dari situ. Dan itu semua adalah anak Kalimantan bukan? Anak Kalimantan semua. Wih, keren banget ini ya. Berarti kalian memang kemudian membuat komunitas itu, kemudian membuat band gitu ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu apa? Di awal kita cover lagu-lagu modern, dan sampai akhirnya kita juga merilis beberapa lagu original kita, dan sudah bisa didengar di beberapa media sosial, Yes. seperti YouTube. Oke. Nah, jadi awalnya kita mengcover lagu modern, dan kita juga buat beberapa lagu khususnya di tema alam ya. Oke. Rencananya di album perdana kita kemarin seperti itu. Waduh, keren banget sih. Tapi kamu tadi sempat ngobrol sama aku waktu kita tadi sempat ketemu gitu ya, Iya. bahwa kamu juga ini kamu bisa membuat alat musik ini. Ya, Oke. karena alat musik ini sebenarnya tidak rumit sebenarnya. Oke. Kayunya mungkin ada nggak sih kriteria khusus kalau pakai untuk sapa ini kayu apa? Ya, kalau di Kalimantan ada beberapa jenis kayu yang tidak ada di Pulau Jawa. Yes, apa itu? Dan itu seperti cempedak. Tahu cempedak? Cempedak tuh nangka ya? Apa sih? Nangka, sejenis nangka. Sukun apa ya? Sejenis nangka. Sejenis nangka. Oke, ya. Sejenis nangka tapi sangat berbeda, dan itu tidak ada di Pulau Jawa. Oke. Ya. Terus ada pelai, kayu yang sangat lempung tapi untuk mengeluarkan suara sangat baik. Oke. Dan kayu pelai. Plate ya. Pelai. Ya. Itu cuma ada di Kalimantan juga. Untuk sementara di Kalimantan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya membuat ini sendiri, itu apa? Bagaimana prosesnya sedikit saja? Yang pertama, ini adalah kayu utuh. Jadi setelah pohon ditebang, akan dibuat balok agar lebih mudah dibentuk. Dan setelah itu nanti akan dibentuk atau digambar sehingga sesuai kebutuhan. Oke. Dan ini tidak ada pakem ukuran, mau 1 meter, mau 2 meter, atau bahkan lebarnya juga tidak ada. Dan jadi sesuai dengan kebutuhan pemain seperti itu. Jadi setelah itu baru dibentuk dan disesuaikan dengan kemauan. Oke, nah biasanya kan kalau misalnya sudah dibuat, itu dia harus diuji ya untuk suaranya dan lain sebagainya. Itu berarti bisa langsung dicoba begitu ya, maksudnya bisa menghasilkan suara yang pasti akan sama. Untuk mengujinya, sebenarnya tidak ada suara yang pasti di alat musik
sape ini. Oke. Uh, Tergantung ya, tergantung pemain Oke. atau pembuat. Oh, tergantung pemain atau pembuat, maka itu hasil suaranya juga akan beda. Iya benar. Oke, berarti nggak ada standar yang sape itu harus bunyinya seperti ini, tapi kurang lebih begitu ya? Iya. Untuk sape tradisional mungkin akan mengeluarkan suara khas kayu, tapi karena di era modern sudah menggunakan preamp, Iya, betul. ya menggunakan alat bantu untuk bisa dimasukkan di sound system, jadi menggunakan preamp. Jadi pengaruh preamp juga sangat penting di jenis suara sape. Jadi dari mulai semua pekerjaan sampai dengan kamu mengukir itu juga kamu semua? Untuk yang kebetulan yang ini abang sendiri yang buat. Wih, keren. Iya. Kakak kamu sendiri ya? Iya. Dan itu bisa diproduksi sahabat kreatif kalau misalnya kamu pengen pesen, ini bisa banget ke si Gabriel ini. Karena tadi sempat ngobrol juga kalau misalnya kisaran harga jualnya bisa 2 sampai dengan 8 juta tergantung ya. Karena jenisnya kan pasti juga ada yang sesuai dengan ini, permintaannya juga beda-beda. Nah, untuk senarnya apakah ini sama dengan senar gitar atau beda? Untuk yang sekarang ini sudah menggunakan senar gitar. Dan yang ini sudah saya modifikasi menjadi 10 senar. 10 senar? Iya, 10 senar. Kebutuhan untuk memainkan lagu-lagu modern. Ya. Nanti juga saya akan mainkan sedikit lagu modernnya. Yes, betul. Dan untuk senarnya, tradisionalnya itu sebenarnya dulu pakai tali rem sepeda itu. Oke. Itu ada kawat dan itu dibuka. Oke. Dan itu dipakai untuk sape di zaman waktu itu. Di zaman waktu itu menggunakan senar yang berbeda dengan sekarang, berarti mainnya lebih sakit dong? Lebih sakit, benar sekali. Saya nggak bisa bayangin ini kalau misalnya pakai senar rem tadi ya, itu pasti akan lebih di tangan akan lebih. Kita main gitar biasa aja, ini bisa ngelupas apalagi yang senarnya seperti itu Benar ya. sekali, benar sekali. Oke, nah kalau biasanya kalau kita bicara alat musik, apalagi khas adat begitu ya, budaya, itu ada kadang-kadang mesti di kayak apa ya, di ritualnya ada. Kalau di ini ada nggak sih? Di zaman waktu itu, Di zaman waktu itu. sekarang juga masih digunakan. Ya. Untuk ritual sebenarnya ini digunakan untuk menyambut para tamu. Betul. Dan mengiringi tarian seperti itu. Dan tapi fungsinya lebih sering digunakan adalah untuk menghibur keluarga-keluarga di rumah panjang, yaitu rumah adat Kalimantan, rumah panjang, Rambin Bantang dalam bahasa Dayaknya, atau rumah radang. Nah, itu digunakan untuk menghibur keluarga-keluarga di sana saat mereka istirahat santai waktu malam hari. Nah, itu mereka akan memainkan dengan feel mereka. Ketika mereka sedih, mereka akan memainkan instrumen dengan nada-nada sedih. Karena sebenarnya fretnya ini bisa dipindah-pindah, ditempel-tempel gitu. Oke. Wah, ini menarik ya, unik dan sangat berharga sekali sahabat kreatif kalau kita bicara soal si sape ini, karena sepertinya kalau kamu tidak betul-betul menguasai nggak akan mudah mainnya, karena harus tahu jenisnya, karakter dari si alat musik ini sendiri. Kamu berapa lama benar-benar bisa menguasai sape ini sendiri? Sekarang sudah jalan 3 tahun. Oke. Karena sebelumnya profesi saya adalah pemain sepak bola. Banting setir ya. Banting setir. Terus belajarnya dari mana? Otodidak dari video-video YouTube. Sekarang sudah banyak sekali video tutorial YouTube ya. Jadi teman-teman yang mau belajar sape sangat mudah karena sudah banyak sekali guru-guru gratis ya di tutorial dari YouTube. Aku pikir mungkin ada orang tua kamu atau saudara kamu yang terlebih dahulu memainkan ini sehingga kamu ikut, enggak? Enggak. Oke, jadi kamu benar-benar personally pengen untuk main sape ini sendiri? Iya, pengen menunjukkan. Sebenarnya sih dari awalnya dari band tadi ya, karena sebelumnya kita mainkan lagu-lagu atau genre-genre modern ya, maksudnya dengan ya mungkin jazz, genre jazz dan sebagainya. Tapi setelah itu saya melihat peluang dan juga melihat saya punya budaya nih, kenapa nggak ditunjukkan dan dijual seperti gitu ya. Maksudnya ditunjukkan kepada masyarakat luas, bahkan secara umum dunia ya, karena ini sangat berharga menurut saya. Betul, ini sangat berharga dan ketika orang lihat sape itu kayaknya langsung
harganya mahal gitu. Ya, benar sekali. Kayak Orang langsung, pikirnya berapa bener, nih? bener, karena sudah Iya. ada ukiran-ukiran di situ, bener-bener karya seni menurut saya. Jadi apa ya, bener-bener nggak bisa dihargai dengan uang ya, karena itu makanya kenapa dia sangat mahal sekali. Apalagi yang main, wah tambah keren banget nih ya. Wow. Oke, sahabat kreatif pasti sudah penasaran kalau tadi di awal kamu nyanyikan lagu satu lagu nasional ya, Tanah Iya. Airku ya. Mm-mm. Nah, berikutnya aku pengen deh kamu mainkan satu lagu lagi, terserah. Mau lagu khas dari Kalimantan atau lagu mana nih? Pop boleh aja, mana aja yang kamu siap, ready. Kalau boleh tahu Mbak Irena mau tradisional atau Saya suka yang modern? tradisional. Tradisional dulu boleh kali ya? Tradisional dulu ya. Siap. Oke. Ini boleh dijelasin ini apa? Mm-mm. Lagunya judulnya apa? Kemudian filosofinya apa? Nanti filosofinya, tapi judulnya dulu boleh. Oke, yang berikut ini adalah Datun Julut. Datun Julut. Ya, Datun Julut. Mhm. Ini adalah instrumen untuk mengiringi tarian Mhm. secara khususnya. Heeh. Em, ketika ada tamu atau ada upacara kebudayaan atau ritual seperti itu. Oke, silahkan. Oke.